Selamat siang teman-teman. Ya, balik lagi kita ketemu di siang hari ini ya, hari Senin, saat open market teman-teman. Nah, kita akan cari peluang siang hari ini. Ini ada Bos Ade juga ya. Selamat siang Bos Ade. Halo, halo, selamat siang. Ya, ikut peserta, ngikut King nih. Siang ini mau ada transaksi apa ini? Kita lihat peluang bareng King ya. Oke. Siang ini sebenarnya tadi saya barusan ada share ini, peluang sell di grup ya teman-teman ya. Peluang sell itu berdasarkan Fibo level 127,2 dan juga udah ada konfirmasi cukup bagus dari struktur candlenya. Ya nanti akan coba kita review lah. Ambil ini, tunggu teman-teman yang lainnya buat join. Nih, selamat siang Bos Erich. Nah, halo King, halo selamat siang ini dari ini ya, Bos Chelsea. Selamat siang, selamat siang. Dan kalau ini, mungkin saya akan langsung share screen ya. Nah, sambil kita sedikit review teman-teman. Bentar ya teman-teman. Ini saya sambil apa namanya prepare dulu bentar. Soalnya ini sambil live TikTok, jadi ini teman-teman apa namanya? Saya aktifkan dulu live-nya ya, TikTok juga. Karena kita live-nya multi platform, jadi pakai dua platform TikTok dan juga Zoom Meeting. Nah, biar lebih enak ini. Oke, oke, lanjut. Live Bigo. Ini mulai mulai nggak bener ini. Janganlah, janganlah. Nah, kita live-nya yang ini aja, yang umum-umum aja, teman-teman. Ini kita live-nya di TikTok ya. Oke, lanjut. Nah, untuk peluang yang saya share ke teman-teman, ini seperti yang digambar ya. Jadi saya lihat tadi struktur candle-nya cukup bagus. Dia ada candle bearish. Kemudian ini tertahan di level Fibo, teman-teman. Baiknya ini tertahan di level Fibo 127,2. Dapatnya dari mana? Dapat dari sini. Saya ambil acuan terakhir aja. Nah, ini pas di 127,2. Sebenarnya kalau posisi di sini kita bisa ambil sell langsung. Cuman saya tunggu konfirmasi yang cukup oke. Itu konfirmasinya terbentuknya swing high yang baru. Nah, kemudian di sini saya ambil transaksi. Ya, dan kalau kita lihat dari M15 ini juga cukup menarik ketika memang low-nya ini di break jadi satu konfirmasi tambahan yaitu teknik scalpingnya NS dengan jarak berapa ini 200 poin. Ya masih masih oke lah. Ya, seperti itu teman-teman. Ini untuk peluang sell-nya. Kalau mau entry sekarang masih bisa. Masih di area entry. Masih bisa di area entry masih bisa teman-teman. Selamat siang. Kali ini nggak pertama. Ya nggak apa-apa nggak pertama. Yang penting nanti kita cari cuan sama-sama teman-teman. Oke, jadi peluang siang hari ini adalah peluang sell. Ya, saya udah lama nggak ambil sell teman-teman. Jadi minggu kemarin tuh fokus ke buy. Saya cari momen-momen ini ya panjangnya. Tapi ternyata ya itu balik lagi momen panjangnya terkena SL plus beberapa kali. Jadi ya udah nggak masalah lah. Yang penting nggak minus. Tuh. Siang hari ini saya lihat peluang, kita coba ambil sell-nya. Besoknya fokus ke kanan. Ya nggak salah sih. Harga itu geraknya ke kanan ya. Kalau ke kiri itu kebalik teman-teman. Antara HP kalian yang terbalik atau memang monitornya kebalik ini. Entry apa? Ini XAUUSD ada sell peluang sell yang saya share juga di grup. Jadi yang mau ikutan silahkan. Yang mau full margin jaga money management. Oke ya. Nah semoga TP. Harus tuh, harus TP teman-teman. Apalagi kalau teman-teman dapatnya yang di atas tadi lumayan nih. Stop lossnya jadi pendek. Peluang take profitnya jadi lebih panjang. Masih oke lah.
BTC USD sideways dalam rangka yang cukup besar. Coba nanti kita review BTC USD. Ya, sedikit review. Kemarin saya ada ambil transaksi untuk BTC itu. Jadi weekend kemarin coba-coba scalping di BTC. Ini teman-teman, kalau untuk kemarin tuh saya lihatnya cukup menarik yang di BTC karena memang dari kondisinya itu kan sideways. Acuan untuk entry-nya cukup jelas. Jadi bisa memanfaatkan momen kemarin waktu weekend untuk BTC ya. Seperti itu. Euro AUD, oke, nanti nanti ini ya kita update. TP di mana? TP-nya ini 3640,7 aja udah cukup. Karena kalau emang kita incernya koreksinya, ya kita incer level koreksinya itu seharusnya ekornya ini nggak di break teman-teman. Ekor yang di 3639,9 ini ya, itu seharusnya tidak di break. Ini trading plan-nya saya share ulang ke teman-teman. Itu ya, atau bisa pantau di grup juga. Di grup udah saya share tadi. Selamat siang, King dan rekan-rekan. Selamat siang, Bos Uzi Adam. Selamat datang. Ini sebelumnya maaf, suara saya jelas atau enggak ini teman-teman. Soalnya saya agak ini, radang tenggorokannya. Jadi nggak bisa yang teriak-teriak. Jelas ya, aman ya? Oke, siap. Thank you konfirmasinya. Dan nanti cobalah, ada kalau misalkan memang peluang kita ini atau transaksi yang kita ambil ini udah hit TP, nah ada yang menarik teman-teman. Jadi saya itu sebenarnya tadi itu ada ini, di sini itu ada switching ya. Saya dapat buy di bawah di sekitar berapa tadi buy-nya ya? 3642 dan 41 lah. Saya dapat buy di situ. Saya take profit di 3646 pas ini poin 07 atau berapa tadi pas agak turun soalnya. Saya take profit, harga turun karena saya memang lihatnya ini jadi pola koreksi. Jadi saya exit duluan di situ buy-nya, profitnya lumayan sekitar 100% tadi. 100 atau 200% gitu. Terus ya ini saya switching ke sell. Dan sell-nya ini saya ambil momen pendeknya aja. Jadi 1 banding 1. Ini jarak entry ke stop loss itu sekitar 350 poin ya. Sekitaran 350 poin. Saya ambilnya pendek aja karena memang kalau ini di break ya bisa lanjut naik. Next targetnya ini 161,8. Kalau memang ini di break loh ya, 161,8 atau di sini. Pas di resisten area ini. Nah, ini kan jadi satu area. Cukup oke. Seperti itu. Itu kalau dari saya siang hari ini. Atau teman-teman tadi udah ada yang ambil sell duluan nih. Masih ada yang hold buy dari bawah. Coba absen. Kalau saya tadi itu sebenarnya mau ambil buy teman-teman. Cuman saya pas bangun lihat-lihat harga ini udah naik sampai ke 3643 ya. Jadi sebenarnya momennya cukup bagus waktu di bawah sini. Ini area resisten become support kita yang kemarin itu di break. Kemarin kan kita sempat gambar ini ya. Nah, satu area ini. Nah, itu berhasil di break. Setelah di break dia lanjut turun dan penurunannya cukup apa namanya? Banyak ya teman-teman ya. Lumayan lah. Nah, ini kalau kita ukur Fibo seperti ini, kita paskan titiknya ini 261,8. Tembus dikit lah. Nah, seperti ini. Ini kan pasti 261,8-nya dia mantul. Ya, acuannya pakai ini aja, ambil ambil dari swing low ke swing high yang kemarin. Dapat level ini dan sebenarnya cukup menarik. Kalau kita mau ukur lihat dari time frame kecilnya, ini bisa jadi acuan juga. Ada support di sini. Nah, dia kan mantulnya pas. Seperti itu. Nah, ini jadi konfirmasi cukup menarik karena apa? Ada Fibo level 261,8 dan juga di sini ada support area. Teman-teman kalau dapat dari bawah 36 berapa tadi? Ada yang dapat di 3630. 3630 itu ya lumayan, ada konfirmasi di sini. TP-nya di 42. Wow, ribuan poin ya. 1100 poin lah, mantap. 34.
Oh, hold buy dapat 37. Udah di TP hold buy-nya saya dapat 3227. Wah, ini pas banget nih dapat 27. Oke nih. Keren. Nah, kalau untuk sekarang saya lihatnya ini ke pola koreksi dulu lah, teman-teman. Karena kan secara secara tren besar ya kalau kita mau lihat dari H1 atau H4 cenderung ke sideways ini selama beberapa hari ini. Nih, pergerakannya sideways di situ-situ aja. Jadi ya kita mau ambil transaksi nggak bisa yang holdnya panjang banget, teman-teman. Jadi kemarin tuh agak unik ya, yang pas hari Jumat itu. Ya jadi bos Ade nge-sell, saya nge-buy. Terus waktu itu gantian saya nge-buy lagi, bos Ade nge-sell lagi. Jadi kayak ini, kayak apa namanya, di counter terus. Tapi ya itu, semuanya profit teman-teman. Siap-siap scalping sell M15. Nah ini udah di break. Udah nggak siap-siap lagi, ini udah diambil harusnya tadi. Itu ya. Coba ini teman-teman yang dapat dapat apa namanya sell-nya itu paling tinggi di harga berapa? Tadi ada yang dapat pas koreksi nggak ini? 3645-an. Ada nggak? Saya Saya kebetulan dapat dapatnya. 3645. Apa saya dapat 3645 ya? Ya, Wah, mantap, mantap. Kalau kali ini apa namanya kita sependapat Bos Ade. Sejalur. Iya, itulah. Nggak yang counter-counteran dulu teman-teman. Nanti kita sambil kita pantau. Semoga ini take profit ya. Pakai Fibo-nya time frame berapa? Ini ada yang tanya di TikTok. Nah, TikTok ini Fibo-nya saya pakai dari M15 saja cukup. Oh, 3646. Malah ada yang 3646. Oke, teman-teman dapatnya di atas semuanya. Bagus lah. Ya mau konfirmasi tambahan dari M15 ini juga masih bisa. Ya kita ambil sell di sini, kemudian TP-nya ya 200 poin. Nah, 200 poin paling di sini, teman-teman. Wah, Bos Ade ini full margin sell ya. Hajar sell, semoga lanjut turun plus profit. Mantap, kita aminkan teman-teman. Ya. Ini mahkotanya belum datang kah? Sudah teman-teman, sudah datang. Cuman belum saya pakai. nanti malam pakai berarti. Nanti aja, kalau ini TP kita pakai. Gitu ya teman-teman. Ya buat inilah, buat seru-seruan lah. Seperti itu. Ya ini biar biar running teman-teman. Ya transaksinya biar berjalan. Ini saya udah running berapa ini? 50% ya dari modal saya. Siap-siap SS. Jangan lupa screenshot, di tag, nih, di share teman-teman. Masih sempat sell nggak? Sellnya kalau sekarang udah telat. Acuannya paling ini re-entry di area entry awal kita atau ambil berdasarkan scalping M15. Cuman ini udah running profit. Ya. Jadi better better untuk saat ini kita wait and see dulu aja. Nanti kita tunggu, kita cari peluang sell ini untuk take profit. Kalau memang ada peluang buy ya kita langsung switching teman-teman. Saya mau tanya alasannya scalping time frame M15 itu apa ya? Saya buy malah pikirannya mau buy sewaktu ngekal. Ada candle hijau lumayan. Ini kalau dari M15 teknik scalpingnya NS itu kan memang ini ya teman-teman. Kita kan pakai 3 candle acuannya. Antara bullish atau bearish. Nah, ini kan kondisinya bearish. Walaupun di sini sempat ada candle yang naiknya lumayan, tapi secara struktur kalau kita lihat, ini kan masih downtrend teman-teman. Naiknya pun dia tidak berhasil nge-break di sini. Kalau kita mau ukur kenaikannya, pindah ke time frame kecil, ya kita ukur seperti ini tuh bisa. Ini pakai M1 sebenarnya lebih oke ya. Nah, ini kan M1,8. Jadi kenaikannya hanya koreksi kecil lalu dia lanjut turun. Seringnya seperti itu. Dan tambah konfirmasi ini ekornya di break. Itu jadi teknik M15 NS seperti itu. Ya, itu teman-teman. Itu juga bisa jadi alasan kenapa kalau kita hold buy ya, kenapa di exit duluan. Karena memang biasanya kalau memang dia ada kenaikannya lumayan, dia ada koreksi. Ketika di momen koreksi dia ada koreksi kecil lagi. Jadi misalkan dari uptrend terus dia kan downtrend nih, turun. Nah, turun dia ada koreksi kecil-kecilan. Koreksinya itu biasanya memang kalau di time frame kecilnya dia ngincer Fibo level.
Fibo level kecil-kecilan gitu. Setelah memang berhasil disentuh Fibo levelnya, biasanya dia akan lanjut tren penurunan. Seperti itu biasanya yang saya amati. Nah, mungkin kalau M15 dari tekniknya itu yang develop, yang lebih paham itu dari Bos Ade. Mungkin kalau Bos Ade mau berkomentar atau menambahkan, boleh. Gimana ini? Menambahkan apa ini? Ada yang tanya terkait teknik scalping M15, Bos Ade. Aja dijadwalin sharing aja nanti lagi. Boleh. Nah, jadi khusus bahas teknik scalping M15, teman-teman. Ya, mending dijadwalin aja daripada bahas setengah. Dan Oke. nanti kita lihat momen dulu ya teman-teman ya, karena saya rasa ketika kita open free untuk teman-teman gratis, banyak yang nggak serius. Jadi jujur saya nanti sharingnya ya kita buat limited untuk yang ingin ikut sharing. Jadi nanti kita fokus di situ ya terkait teknik M15. Ya mungkin dari saya seperti itu. Oke, siap. Thank you, Bos Nanti Ade. nanti di info di grup kalau memang mau ini mau kita adakan sharingnya ya khusus teknik M15. Oke, siap. Nah, itu teman-teman. Jadi dari Bos Ade bisa dijadwalkan juga ini kalau memang teman-teman tertarik buat mempelajari tekniknya ya. Terus ini kalau teman-teman ya udah dapatnya dari atas, ya dapat di harga 36, 46, lima itu SL Plus dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Pasang SL Plus dulu. Nah, mau ikut, banyak yang ikut. Oke lah, nanti sambil ini ya, sambil kita agendakan untuk dijadwalkan lah untuk teknik, pembahasan teknik scalpingnya. Oke, ini masih running. Next kita mau bahas apa ini? Tadi ada request ya, BTC sama Euro AUD tadi. Oke, itu boleh lah. Ini kita bahas habis ini. Untuk Vibo 78.6 itu custom kah? Kalau saya pakai Vibo itu nggak ada 78.6. Jadi acuan juga sepertinya ya sebelum masuk Vibo 100. Iya, 78.6 ini custom teman-teman. Angka tambahan. 78.6, 127.2 ini custom. Dulu sempat dibahas kok sama Bos Ade juga. Jadi termasuk ini Vibo custom ya. Itu bisa jadi acuan juga. Apalagi kalau time frame besar. 78.6 biasanya saya pakai itu untuk kombinasi. Jadi nggak yang acuan entry teman-teman. Kayak yang kemarin kombinasinya gimana? Kombinasinya itu kemarin saya pakai waktu kita ambil peluang hari Jumat. Ini kan sempat tertahan 78.6 Vibo levelnya. 78.6 dan juga ditambah ini ada support resisten become support ya. Seperti itu. Dekat dengan level 78.6 lah. Kemarin itu saya ada lihat juga itu yang mana ya? Yang ini. Nah ini. Ini kalau nggak salah pas 78.6-nya. Seperti ini. Jadi dia mantul. Saya nggak langsung entry. Saya tunggu konfirmasi lagi teman-teman. Karena ini kalau memang mau kita jadikan acuan entry kurang oke menurut saya. Udah pernah saya riset. Hasilnya kalau untuk 78.6 kita langsung entry itu kurang bagus. Saya malah sering kena false signal teman-teman kalau di situ. Nah, kemudian kalau memang udah ada konfirmasi seperti ini, jadi satu support, ini jadi konfirmasinya ya supportnya malahan. Stop lossnya di bawah sini, pendek aja, 200 poin oke. Kita ambil buy paling 1/2, 1/3, GTP teman-teman. Ini 1/4 kena ini, 800 poin. Seperti itu. Nah, itu untuk contohnya. Yang ini khusus gold aja. Enggak, kita nanti bahas yang lain juga. Jadi ada tadi yang request BTC, ada yang request Euro AUD, nanti kita bahas juga. Ada 500.000 lot 0,1. Ini modal saya 1 juta teman-teman. Modal 1 juta lotnya 0,2. Nah 500.000 0,1 masih oke, cuman jadinya pendek nanti stop outing. Saya kan memang sukanya ini. Biasanya modal kecil gitu tuh kalau udah running saya tambahin teman-teman. Kayak yang kapan hari itu. 78.6 nunggu retest berapa kali baru entry. Tunggu acuannya aja. Kalau kita bisa dapat area support atau resisten cukup oke masih nggak masalah.
Itu ya. Nah, nah kalau sekarang kelihatan ini sih tertanam 1,8-nya. Oke, coba kita next dulu review ke BTC teman-teman. Cocoknya entry di Vibo berapa? Saya biasanya pakai Vibo acuannya itu ini ya, 127,2, 161,8. Itu kalau time frame M15. Atau time frame besar sekalian H1H4 itu 61,8-nya. Itu masih oke. Udah kena SL Plus bisa re-entry. Coba re-entry-nya. Selama ini masih di area entry nggak masalah teman-teman. Yang penting jangan terlalu dekat sama stop loss-nya aja. Ya masih masih oke lah, maksimal 3645,7 ini lah untuk re-entry lah. Tuh. Oke, lanjut. Ini BTC-nya malah ngegas, teman-teman. Nah, saya kapan hari sempat gambar ini, ada support cukup oke, dia mantul di sini. Yang hari ini dia sempat drop dulu, ya habis itu naiknya lumayan, tapi cenderung ke sideways sih saya lihatnya. Selama beberapa hari terakhir ini cenderung ke sideways. Untuk BTC seperti itu. Nanti detailnya inilah dibantu update sama Prof. Anton di grup ya. Kemarin juga saya lihat hari Sabtu itu ada peluang buy yang diambil. Tapi nggak tahu tuh kemarin buy-nya kena stop loss atau belum ya. Areanya sideways-nya lebih ke sini sih saya lihatnya. Area ini. Ini untuk sideways-nya. Oke, BTC seperti itu. Oh, kena stop loss ya. Oke, BTC kena stop loss. Saya kemarin ini, waktu Prof. Anton nge-share BTC buy, saya nge-sell teman-teman. Jadi, waktu kena stop loss itu saya malah running profit. Cuman sayangnya nggak belum saya TP, targetnya agak kejauhan. Jadinya malah kena SL plus. Tuh, terus hari Minggu kemarin ya saya coba-coba ambil buy dan sell kena TP semua waktu itu. Tapi memang pendek-pendek. Ya BTC cenderung ke sideways kalau memang ini di break ya paling next targetnya kalau saya lihatnya ngejar ke ini 117 200 ini teman-teman. Area yang di atasnya yang saya gambar ini. Itu kan 161,8 kalau nggak salah kemarin kita dapatnya itu. Nah, ini masih oke lah. Ya, XAO-nya masih tertahan. Tempat saya masih running minus teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Kita follow ini aja, follow trennya aja. Oke, terus nextnya tadi apa? Ini BTC seperti ini saya lihatnya sideways. Tapi kalau memang ini di break karena memang dari strukturnya ini masih cenderung ke koreksi ya, uptrend ya. Mungkin bisa ngejar ke ini resisten yang di atasnya ini. 117 200 sampai 117 300. Terus nextnya Euro AUD, kita coba bahas Euro AUD-nya ini. Gold entry sell bisa. Sekarang harga berapa sih? 45,7. Masih bisa? Masih nggak masalah. Ya, ada peluang apa? Ini yang tanya ambil sell. Yang transaksi sellnya masih running nih. Tempat saya masih saya hold. Oke, Euro AUD. Euro AUD ini, bentar, kita coba cek. Saya lihat ini area sideways juga teman-teman. Selama beberapa minggu terakhir. Ya, sekarang tertahan di support dari sideways-nya. Ini sempat ada break sedikit tadi. Memang ini kalau di break, ya semisal di break, next targetnya mungkin bisa ke level ini. Antara ke sini, di supportnya, atau dia ngejar 161,8-nya. Dua level ini. Jadi kalau saya mungkin lebih ke seperti ini kalau ngeliatnya. Nah, ini saya tandai dulu area sideways-nya. Cukup rapi juga untuk Euro AUD. Terus
Ini next target bisa ke 174 berapa? 174.663 atau 173.782. Lebih ke situ untuk Euro AUD. Tapi kalau memang di sini dia mantul naik, ya masuk di area sideways-nya lagi. Seperti itu teman-teman untuk Euro AUD. Goldnya masih kayak gini, re-entry masih bisa lah. Ini belum di break soalnya. Ya kita pantau aja teman-teman. Oke, nextnya apa ini? USD JPY. Boleh. USD JPY ini yang kemarin sideways parah bukan ya? Agak lupa. Nah, USD JPY sideways parah teman-teman. Ya, ini USD JPY masuknya sideways parah sih. Masih di situ-situ aja. Ini yang USD JPY ada transaksi apa ini? Ada transaksi apa di USD JPY? Ini cenderung ke sideways sih. Saya kalau untuk ambil peluang saat ini nggak lihat ada peluang yang cukup oke teman-teman. Walaupun memang kondisi sideways-nya ini kita mau tarik seperti ini juga kurang oke. Nah ini di break. Jadi support trendline aja ini. Itu. Terus USD JPY ya kurang lebih seperti ini teman-teman masih sideways. Jadi saya skip dulu. Untuk GBP JPY boleh buy di 147.359. Oh di sini masih ngebuy. Kalau buy di sini stop lossnya di mana? Ambil pendek atau yang panjang nih? Kalau pendek kan mungkin sekitaran 400 poin. Kalau panjangnya di bawah sini 1.200 poin. Ya kalau kondisi sekarang acuan buy-nya karena apa dulu sih? Lebih ke situ sih kalau saya lihat nih. Ini ketahan 61.8 masih ya. Cuman paling kalau memang dia koreksi naik, naiknya ke sini teman-teman. Ngejar di resisten yang sebelumnya ini. Karena masih ke sideways ya. Jadi pergerakannya non-trending. Nah ke sini. Itu untuk USD JPY. Terus GBP JPY. Boleh GBP JPY. Ini belum ada. GBP JPY. Ini masih ketahan sih. Ya, ini bisa jadi resisten kalau saya lihatnya. GBP JPY ini bisa jadi resisten. Kalau secara tren ini agak secara trendline juga kurang oke sebenarnya. Ada false breakout-nya dikit. Coba kalau GBP JPY dari Bos Adip ada pandangan kah atau gimana ini versinya Bos Adip? Oke, GBP JPY ya. Ya, boleh Kalau pakai. melihat gambar di sini time frame apa? H4 ya. Ini Kalau H4. daily gimana King? Daily. Oke. Nah, eh, jadi kalau kalau lihat di daily teman-teman, kita perlu tunggu konfirmasi dulu sih. Karena ini kalau lihat di daily ya, dia mulai 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 di sini 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 sini. Nah, ini kan tertahan di area resisten yang sama, ya tidak jauh berbeda dan menandakan kalau momen naiknya ini mulai hilang. Ya, kekuatan untuk uptrendnya jangka panjang ini mulai hilang di memasuki resisten ini.
Ya, ini poin pertama yang perlu kita perhatikan itu. Terus poin kedua adalah sebenarnya di sini uptrendnya itu sempat kasih tanda dia mulai bergerak downtrend. Ya, awal mula pergerakan downtrend tapi gagal. Ternyata harga masih tinggi. Nah, inilah awal mula pergerakan sideways. Ketika dia mau downtrend tapi ternyata nggak berhasil membentuk swing high yang lebih rendah ya, dia lebih tinggi. Nah, inilah awal mula pergerakan sideways, teman-teman. Ya, awal mula pergerakan sideways. Terus dia naik lagi dan dia bermain-main di sini. Ya, naik turun di area-area resisten yang ini. Jadi resisten ini termasuk strong resist. Di mana ketika kita lihat lebih detail lagi di H4, tolong ke H4, King. Nah, di H4 kita lihat lebih detail lagi. Ini sebenarnya nggak terlalu rapi, tapi kita bisa lihat di sini harga dalam proses pembentukan pola ascending triangle. Ya, ascending triangle. Jadi resistennya di area atau di level yang sama, tapi supportnya semakin naik. Nah, ini ciri-ciri pola ascending triangle. Ya, ascending triangle. Jadi perlu konfirmasi dulu kalau misalkan memang masih breakout resisten ya tanda kalau harga masih bisa naik cukup jauh. Bukan hanya naik-naik kecil ya. Kalau resisten ini memang di breakout bisa naik cukup jauh. Ya cukup jauhnya di mana bisa Fibo dari sini ke sini sih. Bisa cukup jauh. Nah, kan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika harga ini drop lagi dia breakout ini, acuannya ini teman-teman. Kalau level supportnya di sini di breakout, bukan hanya trendline-nya ya, tapi supportnya di sini. Nah, itu bisa jadi konfirmasi dia berpotensi turun jauh. Ya, bisa jadi mengikuti antara dia habis dulu. Nah, ini kalau masih di breakout lagi, support ini bisa turun jauh. Bisa menjadi awal mula pergantian tren untuk jangka panjang. Ya, kalau dari saya mungkin seperti begitu, King. Oke, siap. Thank you Mas Adi untuk tambahannya, untuk sharing-sharingnya. Ya itu kalau untuk GBP JPY teman-teman. Terus next AUD USD boleh, AUD USD kita cek. AUD USD, oh ini udah ada ternyata. Ini. Bose, mau tanya kalau untuk trading di PC itu pakai MetaTrader-nya apa HF-nya, Bose? Kalau di BTC saya sejauh ini sih pakainya MT5 untuk BTC ya. Nggak, Tapi maksudnya kalau di PC, Bose. gimana Bos? Maksudnya untuk tradingnya di PC, di komputer. Oh di PC maksudnya. Iya. PC itu pakai MT5 Bos, MetaTrader lah. MT5 bisa, MT4 bisa. Hmm. Saya dengarnya Saya malah cari BTC. jual jual beli. Gimana Bos? Ya itu sih kalau di PC pakai MetaTrader sih. Kalau HFM itu aplikasinya kan di Android ya. Android itu bisa juga, cuman seringnya kalau kita pakainya sih MetaTrader. Karena fitur-fiturnya juga lebih banyak, MetaTrader lebih enak juga. Gitu. Ya, jadi gini teman-teman. Platform trading itu ada banyak ya. Platform Hmm. trading, aplikasi trading itu ada banyak. Termasuk aplikasi dari HFM itu ada platform tradingnya. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan MetaTrader, bisa saya bilang ya kalah jauh. Karena memang fokusnya HFM itu bukan dia platform trading, tapi dia sebagai broker. Yang mana kasih support juga ada platform tradingnya versi HP. Aplikasi HP itu ada. Nah, kalau mau teman-teman mau cari platform trading yang cukup user friendly itu maksud gampang digunakan, banyak panduannya, bisa tanya kanan kiri, pakailah MetaTrader. MetaTrader itu bisa teman-teman loginkan ke akun trading teman-teman ya, broker HFM, MetaTrader itu bisa diloginkan, bisa dikoneksikan, dan ada versi PC, versi tablet, versi HP pun ada. Jadi MetaTrader itu ada 4 versi teman-teman.
versi HP, tablet, PC, dan juga versi webnya, ada websitenya. Nah, yang umum dipakai ya MetaTrader 4, MetaTrader 5 itu bisa versi PC, bisa juga versi HP. Gitu. Ya mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Monggo dilanjut, King. Siap, siap. Wah, ini ada Bos Narko ini. Halo Bos Narko. Selamat siang. Wah, ini ikut nge-sell Bos Narko ini. Mantap, mantap. Oke, ya ini saya masih hold juga teman-teman. Coba. Oke, sebelum ke situ ini ya untuk AUD USD dulu ya. AUD USD secara tren saya lihatnya kalau dari daily cenderung ke uptrend teman-teman. Ya, cuman kalau memang pergerakannya ini tertahannya di mana? Nah, ini saat ini kalau saya lihat tertahan di 161,8. Ya, apalagi ini dari daily. Jadi selama 3 hari terakhir ini atau 3 hari trading ya. Jadi hari ini Jumat dan juga Kamis itu high-nya tertahan di 161,8-nya. Kita coba turun. Nah, ini kan ada pembentukan di sini swing high yang baru teman-teman. Ya ada koreksi, naik lagi masih tertahan di situ. Ya kalau saya lihatnya ini bisa jadi resisten juga. Cukup oke di 161,8 ini. Ya kita coba lihat ini apakah memang dia berhasil turun. Kalau memang dia turun ke sini, support ini di break, ya swing low-nya ini di break, itu jadi konfirmasi yang cukup bagus. Menurut saya seperti itu. Ya, tapi ini kan kondisi sekarang belum terbentuk swing high yang baru ya. Belum terbentuk swing high. Jadi kita wait and see dulu. Ini pergerakannya masih koreksi tertahannya di sini. Kita tunggu dulu aja. Ini pergerakannya nanti seperti apa. Apakah ini akan di break? Kalau ini di break cukup oke teman-teman. Kita mau ambil acuannya nanti kalau memang udah terbentuk ya pakai Fibo level ini bisa. Nah ini di break targetnya kemana nextnya ke sini 161,8. Terdekatnya kita mau ambil acuan bisa di situ. Ini AUD USD. Yang tanya AU ini tadi siapa ya? Bos Fritz. Lagi ada floating atau apa ini? Oke. Pandangan Solana sama XRP. Kalau Solana sama XRP nanti ini ya biar dibantu update sama Prof Anton di grup ya teman-teman. Soalnya kalau untuk crypto spesialisnya memang lebih ke Prof Anton teman-teman. Kalau saya lebih ke gold sama ini sih full margin seperti itu. Nah gas terusnya. Kalau ini lotnya Bos Narko masih aman teman-teman. Ya ini salah satu contoh penerapan full margin. Ya termasuknya ini sih bukan yang benar-benar full margin ya. Cuman entry-nya banyak, tetap terkontrol teman-teman. Prof Crypto, Prof Forex, dan King XAU. Mantap. Ya kita ada ini teman-teman, ada satu apa ya di NS itu jadi kita punya bagiannya masing-masing. Oke ya, kita coba lanjut lagi kita cek ke XAU-nya. Ya, cenderung ke sideways teman-teman. XAU-nya cenderung sideways time frame kecilnya. Nah, terus ini jadi candle roti lapis. Candle roti lapis ya ini. Ini sideways-nya rapi seperti ini. Tidak berhasil nge-break ini. Dia ada candle bearish lagi. Ya semoga ini ketika memang di break jadi konfirmasi cukup bagus, cukup oke. Semoga lanjut turun sampai ke level TP kita. Seperti itu. Candle roti lapis. Ya ini ya, rapi seperti ini kok Semoga teman-teman. kepleset King. Nah itu. Oke. Nah ini masih running profit. Ya, tadi udah sempat berapa ya waktu di bawah tadi? Oh ini. Coba ukur pakai ini teman-teman. Sempat running terbesarnya tadi 77% akun saya. Terus naik lagi. Sekarang running profit lagi. Ya. Oke, boleh minta tolong jelaskan alasan entry-nya XAU. Alasannya simpel sebenarnya. Ini tertahan di Fibo level 127,2 terbentuk satu swing high yang bagus awalnya ini tadi. Strukturnya cukup oke.
Ya, saya ambil transaksi sell di situ, SL-nya taruh di atas Fibo level 127.2-nya. Ini ada koreksi-koreksi kecil lah. Ini koreksinya pun 61.8 kalau kita lihat time frame kecil. Yang candle ini, yang saya tandai crosshair ini. Gitu. Kalau sekarang cenderung ke sideways, mau lihat di M5-nya pun ya seperti ini teman-teman. Nih, masih cenderung ke sideways ya. Menurut King hari ini XAU akan turun atau Go ATH? Saya lihatnya sih cenderung ke sideways teman-teman. Nah, ini kita coba cek dari H4-nya lah. Beberapa ini kalau H4 mungkin beberapa hari terakhir ya, atau seminggu kemarin. Nah, itu cenderung ke sideways. ATH tertinggi masih rekornya ini di berapa ini 3675. 3675 waktu kita ambil buy kapan hari itu, udah take profit ya lumayan. Nah, sekarang lebih ke sideways dulu sih. Seperti itu. Tarik guys biar langsung turun. Ya, semoga semoga turun lah habis ini. Nah, ini dari H1-nya juga cukup menarik, teman-teman. Konfirmasinya cukup bagus ini pola candlestick-nya. Strukturnya ya. Nah, ini kita mau ukur bisa seperti ini. Nah, next target sebenarnya ini kan sekarang tertahannya ini hampir di 23.6 ya. Cuman kita ukur kalau memang ini koreksi ke 38.2-nya masih oke lah, masih possible lah di situ. Oke, kalau untuk broker ya, tiap broker itu berbeda-beda teman-teman. Saya nggak bisa bilang ini jelek atau bagus. Ya, kembali lagi ke saya netral. Jadi yang penting kita tahu broker ini perizinannya seperti apa, legalitasnya gimana, besar di mana aja, itu yang cukup penting. Terus proses depo withdraw juga gampang. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Nah, jadi kalau kita pun pilih broker dari NS ya, pilih broker itu pasti selalu lihat track recordnya juga. Ya, salah satu yang kita pakai di HFM ini yang fokus utama kita sekarang itu cukup bagus. Jadi brokernya HFM ini umurnya juga udah lama. Untuk depo withdraw juga sejauh ini aman dan cepat teman-teman. Kemudian kalau ada apa-apa ya ada supportnya jelas gitu. Jadi kita bisa langsung apa istilahnya bisa langsung follow up lah. Semisal ada kendala seperti itu. Tuh ya. Jadi saya nggak memihak broker manapun teman-teman. Ya, saya netral aja. Yang penting itu perizinannya jelas. Terus track recordnya juga bagus. Ya udah kita pakai seperti itu. Ada info pemenang atau kapan diumumkannya dari HFM promo 17 Agustus? Ini saya masih tunggu juga sih teman-teman. Tempat saya juga belum masuk, tapi beberapa teman-teman kemarin ada yang udah dapat. Itu. Kapan hari ada masuk 300.000, King? 300 Apakah ribu, itu, King? 300 ribu Eh, kayaknya iya sih. Itu soalnya $20 paling. Sekitar $20 iya, kalau. $20. Ya, seperti itu Tapi ya. sayang saya nggak dapat di NS-nya, King. Yang apa ini? Yang itu project permodalan atau yang mana? Nggak, yang ada itu loh. Berapa persen itu? 90% atau berapa itu? Mentoring. Oh, yang oke, yang mentoring kemarin tuh ya. Oke, oke. Kalau Ya itu tunggu HFX dipantau aja. sama HFM itu apa, King? Bedanya, King? Kalau HFX itu kan yang ini versi lokal yang di Indonesia, teman-teman. Jadi under Bapepti yang HFX. Kalau HFM itu versi internasionalnya, jadi broker internasional gitu. Lebih ke situ sih. Nah, itu Bos Narko sudah bersabda, pakai HFM aja udah terbaik, banyak supportnya, newsnya nggak ada kendala. Setuju. Saya sangat setuju. Apalagi banyak ini teman-teman yang kemarin event-eventnya itu lumayan. Ada event giveaway yang kemarin, terus ada lagi event undian apa yang sebelumnya. Langsung masuk wallet, iya langsung masuk ke wallet. Biasanya hadiahnya itu langsung masuk ke wallet teman-teman. Nah, AFM just apalagi pas BD hitungannya detik. Nah itu cukup ini ya, cukup cepat ya. Saya pun withdraw baru request tiba-tiba udah masuk. Bahkan withdraw modal besar pun atau yang dana besar pun masuknya juga cepat teman-teman. Nggak yang pending lama.
Seperti itu ya. Kalau dari saya mungkin. Ini XAU-nya masih masih running teman-teman, masih cenderung ke sideways. Kita pantau aja. Nanti akan kita update juga apakah ini akan take profit atau update-nya selanjutnya seperti apa, kita update di grup nanti. Oke, anak perusahaan atau beda? Nah, masih itu udah dijawab sama Bos Narko ya, masih satu jalur. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Swing sale bagus nggak kira-kira? Apa apa namanya candle kejepit itu, Ging? Candle kejepit, candle kejepit apa ini maksudnya? Saya malah nggak ini bos, ya, nggak merhatikan, nggak terlalu merhatikan ya seperti itu sih biasanya. Kadang itu ada metode yang itu loh, Ging. Kalau ada candle kejepit itu balik arah itu loh, Ging. Oh, kalau kalau itu sih saya malah kurang tahu ya. Soalnya selama ini saya pakainya acuan candle. Kalau memang candle itu paling doji, hammer gitu. Yang saya pakai biasanya itu. Doji, hammer, shooting star, terus inverted hammer saya pakai itu juga. Inverted hammer lebih ke doji juga sih. Mirip-mirip. Nah, kayak yang di sini teman-teman. Ini jadi konfirmasi juga. Ya, dia itu nggak berhasil break high-nya, jadi strukturnya cukup bagus. Kita ambil sell di sini, stop loss di atas ini aman. Nah, kalau kayak ini tadi sebenarnya cukup oke juga. Udah terbentuk candle seperti ini ya, seperti doji ini. Nah, doji kemudian kita mau ambil sell, ini kan nggak di break high-nya. Kita ambil sell di sini, sell-nya pendek, tipis saja di atas ini untuk scalping, benar-benar scalping ya. Yang mungkin incernya cuma 100 poin, 200 poin itu masih oke. Gitu. Lebih ke situ sih kalau dari saya. Saya biasanya pakainya support resisten juga acuannya. Jadi nggak terlalu ini sih. Kalau candle untuk tambahan aja konfirmasi. Ini juga bisa jadi satu level teman-teman. Level resisten ya. Sama ini nggak di break ya masih cukup cukup oke lah kita nge-hold sell-nya. Kalau untuk swing sell saya malah ini kurang cocok ya teman-teman kalau buat swing. Swing itu saya lebih cenderung ke buy. Kalau untuk gold lebih suka hold buy daripada hold sell. Gitu. Modal 1 juta desain mau FM lotnya berapa? Nah, kalau untuk akun sen 1 juta ini kan ke convert sekitar mungkin 600-an, sorry, 6.000 sen ya teman-teman ya. 6.000 sen. Nah, itu teman-teman mau pakai lotnya itu kalau desain 0,1 itu masih oke. Atau misalkan pakai satu lot ya, satu lot itu kan sama kayak 0,01-nya standar. Yang penting jarak SLTP-nya teman-teman aja. Tuh, saya kalau full margin seringnya pakai akun tipe ini sih, Pro sama Zero. Kalau sen jarang malah. Dulu dulu banget pernah, cuman nggak terlalu cocok ya karena dari pembacaannya sennya itu agak bingung saya malah. Kalau bedanya pro sama zero apa, Ging? Bedanya kalau zero spread itu spreadnya lebih rendah, tapi ada komisi. Komisi per lotnya itu sekitar $10 kalau di ini ya, kalau di gold. Terus kalau yang pro itu tanpa komisi, spreadnya masih termasuk kecil, cuman nggak sekecil di zero. Kalau zero ini kan berapa ini spreadnya? Kalau sekarang ini XAU. Nah ini spreadnya 7 teman-teman. Kalau akun pro itu mungkin masih di atas 7, mungkin sekitar 12 atau 13-an kalau nggak salah ya. Pernah saya pakai akun pro itu yang sebelumnya sekitar 17 spreadnya. 11 atau 15 gitu. Tapi ya masuk kecil sih, maksudnya spreadnya kecil. Ini aja akun zero kadang spreadnya bisa dapat cuma 3 kok. Pas bener-bener kondisi marketnya tenang-tenang aja gitu, spreadnya bisa pendek teman-teman, kecil.
Nah, buat teman-teman yang bingung, kalau daripada pakai akun Sen, lotnya berapa, entry-nya berapa, akun standar atau premium berapa, coba teman-teman riset. Ya. Kalau kita kan selalu rekomendasikan 0,01 lot per $100. Nah, sambil dilihat teman-teman kira-kira kalau memang dengan lot seperti itu, ketika kena stop loss, itu teman-teman masih ini nggak ngerasa oh eman atau oh masih terlalu besar minusnya. Saya rasa kalau 0,01 lot itu masih aman ya. Ketika 0,01 lot kena 100 poin pun itu minusnya sekitar $1 gitu, 100 poinnya masih kecil. Kalau teman-teman beda lagi misalkan 1 juta mau coba 0,1 lot kayak tempat saya ini. Ini sekali kena stop loss teman-teman. Per transaksi ini 500.000 itu pun jaraknya pendek. Sekitar berapa ini dari transaksi terakhir ini? 250 poin. Itu udah kena 500.000 dulu. Sekitaran segitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang masih eman atau masih ngerasa, oh terlalu besar minusnya, jangan pakai lot yang besar-besar dulu. Lotnya kecil-kecil dulu aja, perlahan ditingkatkan masih oke. Jangan langsung di awal besar. Itu biasanya bisa bikin shock juga. Ya. Bisa kena mental teman-teman. Saya kalau lot itu coba-coba dari kecil dulu. Awalnya 0,01, naikin 0,02, 0,03, terus mulai coba 0,05, 0,1, dan seterusnya. Paling besar sekali entry itu pernah sekitar 5 lot. Itu paling besar. Tapi ya itu nggak tenang, masih nggak tenang. Jadi masih belum cocok dengan lotnya. Sen lumayan lebar spreadnya 30-an ya. Kalau Sen memang spreadnya sama kayak premium. No risk no Ferrari. Nggak salah ya, nggak salah. Cuman nggak bener juga kalau kayak gitu. Nah, kadang kalau pakai premium suka nyesek sama spreadnya selebar lapangan tenis. Pakai akun pro aja bos sih. Spreadnya lebih kecil. Kalau misal deponya sama-sama ini ya di atas 100, di atas $200, pakai akun pro sekalian aja. Lebih oke. Nah, jangan remehkan minion kata Bos Narko. Betul. Ya, walaupun minion itu sekali kita kerahkan ya maju di medan perang banyak. Wah, itu lumayan tuh hasilnya. Habis kena mental di babat habis sama market. Ya ini eh bisa coba evaluasi dulu. Jadi apa ya ibaratnya itu minusnya karena apa, kesalahannya karena apa ya. Kalau saya kemarin sempat off itu waktu hari Jumat si habis CPI, yaitu saya off dulu malamnya karena memang waktu CPI itu kan ada spike-nya ya atas ya spike ke bawah dulu itu. Itu kena buy-nya itu ada yang kena close teman-teman tempat saya. Ya buy-nya kena close, terus habis itu naik, pas naik belum saya take profit turun kena sell plus. Jadi ya udah gitu. Habis di situ kan cenderung ke sideways juga habis CPI kemarin. Nah, dari situ saya coba evaluasi lagi, akhirnya nggak entry, tunggu momen yang oke, baru ini kita cari peluang lagi. Gitu. Makanya kemarin Jumat itu terakhir ya saya update di grup ke teman-teman yang saya ambil buy itu agak banyak. Itu pun kena SL plus teman-teman. Habis itu saya off, ya saya pantaunya coba-coba ini riset di BTC Sabtu Minggu. Walaupun low volume di BTC buat scalpingan masih oke. Cuman ngeholdnya aja nih yang kita perlu ketahui, nggak bisa panjang-panjang. Premium 100 lewat kalau nggak salah spreadnya. Maksudnya gimana nih premium 100 lewat kalau nggak salah spreadnya? Tergantung pairnya apa. Kalau di XAU spreadnya sekitar 30-40 masih normal sih. Kecuali pair-pair lain ya. Ini kan tiap pair beda-beda spreadnya. Ada ini apa ya? Kayak AUDJP di sini tempat saya 13, AUD USD spreadnya 0, Euro USD 0. Jadi memang zero spreadnya ada yang benar-benar 0 teman-teman spreadnya. XAU ya ini. Nah ini sekarang dapat spreadnya 3 poin. Kecil. Apalagi teman-teman lihat di sini tipis nih. Nah, tipis banget apa gini coba M1 ya. Ini kan tipis banget nih. 3 poin. Gitu. Cuman XAU sih yang ini slow motion. Siap-siap tanggal 18. Saya rasa ini sideways-nya nunggu FOMC, teman-teman. Gitu. Gara-gara impulsif dan terburu-buru pengen balikin loss-nya. Itu juga penting. Jadi saya tertarik bahas ini juga. Kalau memang kita habis loss, kita better off dulu, istirahat dulu, teman-teman.
Jangan langsung fokusnya ke oh harus kembaliin loss-nya. Yang ada malah bisa tambah banyak loss-nya. Seperti itu. Jadi kurang oke. Fokus untuk ini dulu aja, tenangkan diri dulu, off dulu. Apalagi kalau pas weekend ya jangan buka chart. Terus kalau memang udah siap, udah mulai tenang, gas lagi. Tapi ya itu, kalau teman-teman gas lagi, jangan kepikiran harus balikin loss-nya dulu. Minimal berapa, jangan. Fokus ke trading plan-nya aja. Kita mau ambil trading plan, SLTP-nya berapa, range-nya berapa, ya itu aja fokusnya. Paling tinggi spread premium di gold berapa? Saya jarang lihat kalau akun premium sih, Bos. Cuman ya saya tahu pernah di 45 itu pernah. Izin live duluan, oke siap. Mau lanjut meeting, mau buka kelar meeting TP. Siap, Bos Franz. Akun saya nggak ada BTC memang. BTC itu adanya di Pro sama Zero itu ada. Kalau premium saya kurang tahu sih ada apa nggak ya premium. Belum pernah ngecek soalnya. Gatel matanya. Ya, boleh main ke Solo, boleh-boleh aja. Kalau pas di Solo kabar-kabar aja nggak apa-apa. Paling banyak pernah loss sampai berapa dolar? Saya paling banyak loss 300 sampai 4, ya sekitar 300-an juta teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 12.000 dolar atau berapa ya itu ya? Lebih ya totalnya. Itu ada BTC di premium. Oke, ada ya. Thank you konfirmasinya. Itu. Balikinnya berapa lama? 300 juta. Waktu itu saya dapat momentum cukup bagus. Jadi waktu goldnya trending terus bulan April. Ya itu bulan April itu sempat udah recovery teman-teman. Di bulan April recovery. Cuman yang namanya waktu itu masih agak greedy. Ya akhirnya loss lagi. Gitu ya. Recovery-nya pelan-pelan lagi habis dari situ. Jadinya nyenyak nggak after loss, nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur, nggak bisa mau makan pun kayak nggak nafsu teman-teman. Tapi ya udah, fokusnya saya rubah sih, fokusnya bukan ke recovery lagi, tapi fokus cari sistem trading atau style trading yang cukup apa ya, bisa saya terima, secara resiko juga nggak terlalu besar dan saya bisa nyaman, bisa enjoy, lebih ke situ. Demam, sampai UGD juga kok dulu itu. Tapi ya udahlah. Karena asam lambung sih waktu itu. Gak bisa tidur kan, terus asam lambungnya naik. Ya, bener. Ya seperti itu. Itu mungkin kalau dari saya teman-teman. Sedikit sharing ya. Caranya modal pelan-pelan dinaikin juga. Ya, modalnya pelan-pelan dinaikin. Kalau teman-teman pantau saya dari awal live trade kan awal pakai 500.000. Naik ke 1 juta, 1 juta sempat ke 2 juta, 3 juta. Setelah itu kan saya naik turun tergantung momentum juga. Kalau momentum bagus saya gas modal besar. Kalau memang lagi iseng-iseng aja buat apa namanya cari peluang-peluang kecil ya pengen ngelipetin juga dari 500.000 gitu. Mengatasi transaksi ragu-ragu, Bos. Gimana, Bos? Dari trading plan sih mengatasi transaksi ragu-ragu. Kita trading plannya yang penting yakin dulu dari dengan analisa kita ya. Contohnya kayak kalau seperti ini, ya seperti ini saya ada analisa ambil sell, konfirmasinya cukup oke, jadi saya gas langsung. Saya gasnya juga 2 transaksi. Seperti itu, saya gas 2 transaksi pun ini full margin masuknya. Stop out saya pendek di atas ini. Nah, seperti itu ya. Balik lagi ke ini sih, analisa kita. Kita harus yakin. Kalau kita ragu-ragu sama analisa kita, apalagi kita ambil transaksi, tambah ragu-ragu lagi. Yang jadi malah nanti bisa aja kita kena ini teman-teman, kena gocek. Di buy malah turun, di sell malah naik. Bisa seperti itu juga. Dan perlu cari momentum yang cukup Ya, oke. biasanya kalau ragu itu, Bos. Apa? Ketinggalan momen, akhirnya baru masuk. Momennya balik lagi. Nah, itu juga momentum itu yang penting. Pernah lihat di TikTok ada yang loss 18.000 orangnya diangkut ambulan. Pernah lewat juga di tempat saya, cuman saya nggak terlalu memperhatikan itu sih. Nih, kalau ke Bogor, berkabar bahkan asinan Bogor. Oke, siap sih. Isengnya King memang beda. Gold lagi ngambang. Nah, ini sideways, teman-teman.
Frame kecilnya masih sideways. Cuma secara struktur ini saya rasa masih bisa turun ya. Secara struktur pergerakan harganya. Ya, karena pun sideways-nya pun cenderung ke downtrend teman-teman. Kita frame kecilnya. Itu. Udah profit sampai 40 jutaan, habis lagi semua sampai minus. Saya pernah running profit waktu itu modal 20 juta, jadi running sekitar 60 atau 80, nggak saya TP kena SL Plus. Awal-awal itu, waktu memang masih coba-coba pasang SL Plus ya. Ya nyesek, tapi ya balik lagi. Lebih baik SL Plus daripada minus. Mindsetnya dirubah seperti itu. Cara menghilangkan terlalu percaya diri gimana? Nah, kalau terlalu percaya diri, mungkin ini lebih ke itu ya, lebih ke psikologi. Kalau psikologi bisa lebih ke biasanya antara bos narko atau bos AD. Gitu. Cuman kalau dari saya sendiri, untuk terlalu percaya diri itu pernah juga ya. Jadi wah ini habis ini pasti naik, habis ini pasti turun. Balik lagi ke mindsetnya harus realistis, targetnya masih bener apa enggak, analisa trading plan-nya masih sesuai atau enggak. Itu sih. Kadang tuh kayak kita terlalu gini. Oh saya ada ambil buy dari bawah, pasti naik sampai ATH. Nah, itu masih realistis atau enggak? Ada acuan yang jelas atau enggak? Kalau memang nggak ada acuan yang jelas, cuman berharapnya kayak, oh ya udah ini masih bisa ATH kok, gold pasti naik terus. Ya kurang oke jadinya. Itu. Penting ini sih, realistis dulu sih teman-teman, kalau menurut saya. Kita punya target misalkan seperti ini, ambil sell pendek aja. Targetnya oke, masih 350 poin, masih realistis. Gold itu range hariannya sekitar 3.000 sampai 5.000 poin. Kita mau cari 300 sampai 500 poin masih oke. Ditambah momentumnya juga harus cari yang bagus. Kecuali kita mau ambil nih kemarin, biasanya ada yang iseng-iseng komentar tuh, hold 1000 pips atau 10.000 poin. Ya kalau untuk jangka panjang banget masih nggak masalah. Cuma kan mesti kalau memang kita carinya jangka panjang, ada momen-momen di mana dia itu kayak ngalamin floating, ada ngalamin floating minus, floating profit gitulah. Kalau kita berharapnya 10.000 poin dalam satu hari, apakah mustahil? Enggak, gold pernah. 10.000 poin sehari itu pernah. Cuman kan nggak setiap saat ada, nggak setiap saat bisa. Itu kita latih pikiran realistis kita, juga kita amati pergerakan atau kondisi marketnya seperti apa, karakternya bagaimana, itu bisa buat pendukung juga. Itu pernah ngalamin kegocek karena kurang percaya, pernah, waktu awal-awal itu pernah. Ya namanya juga bagian dari proses ya. Bilang kurang percaya itu pernah juga saya analisa buy, yang lain pada nge-sell jadi bimbang, ini buy apa sell. Pernah juga gitu, kan bikin bingung. Oh saya harus ikut yang mana ini? Yang benar yang mana? Tapi balik lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sesuai analisa kita aja. Kemarin saya nge-buy, bos Adi nge-sell, punya analisa atau pendapat masing-masing. Ya ini, sama-sama profit teman-teman. Saya masih hold bos Narko. Nah mulai running profit ya. Ini tempat saya running 60% sekarang. Terlalu banyak informasi juga bikin bingung, betul. Maka kita filter aja informasi mana yang buat kita cukup penting, mana yang nggak penting, ya kita filter aja. Saya informasi cukup dari ini sih. Kalau untuk fundamental ya, saya acuannya pakai ini aja. Newsnya seperti apa, acuannya bagaimana. Biasanya dengerin Prof. Anton juga. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Selama ini ikut bersabda, abang ikut. Nggak salah, nggak salah. Tambah lama tambah lucu. Wow. Ini bos Narko memang orangnya itu fun teman-teman. Kalau teman-teman ketemu langsung tuh tambah lucu lagi itu. Suka ini, suka apa ya? Suka bercanda tapi juga eh, suka serius teman-teman. Nah, gimana itu? Sudah 3 kalau entry profit. Sudah 3 kalau entry profit semua. Sudah exit profit $100. Oh, sudah ini. Sudah entry 3 transaksi. Sudah exit profit $100. Mantap lah. Langsung bos Narko. BCA 393. Aduh, bos Narko ini lucu juga. Ya ini teman-teman masih running profit. Kita hold aja. Nah ini ada yang request ANVT. Kebetulan saya nggak ini ya untuk ini kan dari TikTok ya. Saya
analisa untuk kripto teman-teman yang banyak. Kripto paling fokusnya saya ke BTC. Kalau untuk kripto yang lain atau mungkin koin-koin micin lebih ke Prof Anton. Ya, buat teman-teman yang mau dapat analisanya, itu bisa ini gabung ke grup sama channelnya NS Trade aja. XAU OVT, pair baru. Bikin overthinking ini berarti. Bisa-bisanya XAU OVT. Memang suka ngelawak ini Bos Narko ini. Oke lah. Ya ini teman-teman mulai running, ini tinggal tunggu breaknya ini aja. Nah, ketika memang ini di break, target TP kita seharusnya bisa tercapai lah. Kalau saya biasanya kurang toleransi berapa poin, tipis-tipis ya ini, saya close. Udah 80% tempat saya. Semoga lanjut turun. Saya beli anjing baru. Oh, beli anjing apa ini Bos Narko ini? Saya sempat lihat kapan hari ada ini ya, ada update nyari anjing ya Bos Narko ya. Tika pudel, wah lucu itu. Lucu. Tapi pudel itu agak berisik Bos Narko. Itu sih, bukan berisik sih, lebih ke manja ya. Manja sama ini. Kalau ditinggal tuh tempat saya sering nangis, nggak tahu kenapa. Tika pudel nggak berisik, nah itu. Cuman lucu kecil dia. Emang kecil-kecil imut gitu. Nah, tempat saya yang jumbo size pudel teman-teman. Nggak sebesar itu lah, cuma segini paling. Dikasih nama roti nggak tuh? Namanya namanya unik juga tuh. Ya, saya tuh sebenarnya dulu tuh pengen nyari ini sih teman-teman, tika pudel atau tika pom ya. Karena yang kecil banget. Lucu, dulu tuh bos aku pernah punya itu anjing pom. Super mini pom malahan, kecil banget cuman segini. Wah, lucu banget itu, tapi sayangnya sakit ya waktu itu ya. Terus jadi pengen juga waktu itu. Return of the investment masuk ngasih namanya luar biasa ini. Return of the investment. Agak-agak unik ya namanya. Ya mungkin seperti itu teman-teman kalau dari saya ya siang hari ini. Ya ini masih running, kita biarkan aja transaksinya biar berjalan. Namanya penuh filosofi. Iya. Beli corgi aja. Corgi lucu sih, tapi pendek-pendek gimana gitu. Cuman udah kebayaan anjing teman-teman kalau di rumah itu. Kemarin aja mau nambah kucing dimarahin kok. Karena tiap ada kucing di rumah pasti diuber sama anjingnya. Gitu. Di rumah itu soalnya udah ada anjing 5 teman-teman. Jadi agak agak kerepotan juga kalau nambah lagi. Gitu. Thank you sharingnya. Ya, siap sama-sama. Mas pantau-pantau dulu nggak masalah. Nanti malam kita ada live trade lagi. Jangan lupa ikutan teman-teman. Ya kita cari peluang, kita gas peluang lagi lah nanti malam. Kasih nama Fuma. Boleh tuh, ide yang bagus tuh. Coba next kalau memang ada babynya ya. Saya tuh pengen ini sih, pudelnya itu nggak tahu, masih masih kecil ya. Nanti kalau udah punya baby mungkin saya mau tambah satu lah. Saya kan punya anjing, saya kasih nama Roti. Artinya return of the investment. Keren kan? Nanti kalau Keren-keren. punya rezeki lagi dari full margin, beli kucing saya kasih nama Akiko. Ambating Niko. Wah, nama penuh filosofi sih tapi. Aneh-aneh aja di Bosarko ini. Harus punya filosofi. Teman-teman kalau beli anjing kasih nama Akiko aja. Unik itu, Japan style gitu. Kalau ditanya maknanya apa? Ambating Niko. Nah. Oke lah, oke. Ya unik sih, unik. Ya coba lah, nanti saya itu pengen nambah lagi, cuman masih mikir-mikir teman. Karena takut diomelin orang rumah nanti. Soalnya yang satu pudel terakhir itu aja agak-agak ini kok, agak-agak apa? Terlalu manja, gak bisa ditinggal. Ditinggal dikit gitu aja nangis. Omelin balik King, orang rumah kok berani ngomelin King Niko itu gimana Pak, konsepnya? Raja nggak kok boleh, diomelin. nggak boleh. Nggak boleh dong.
nggak boleh ngomelin orang rumah bos sih. Ya, harus inilah, harus tetap jaga inilah, jaga sikap Jaga kalau lagi. hubungan baik ya. Iya betul. Oh ya udah, pindah rumah sebelahnya lah ini. Kayak orang susah aja. Aduh, belum ada yang dijual sih Bos Narko. Jadi belum bisa pindah. Loh, Agak Raja itu susah. nggak perlu nunggu rumah dijual untuk beli rumah sebelahnya. Usir langsung gini. Kayak orang susah aja, King Niko ini merendah sukanya. Raja-raja zaman dulu tuh loh, butuh tanah langsung. Kamu harus pergi dari sini. Ya masalahnya rajanya raja zaman now. Jadi ini banyak pertimbangan juga. Nggak bisa yang asal asal langsung ini, nggak langsung asal gas nggak bisa pasti. Itulah. Ini tambah siang daripada offset lagi teman-teman. Ya, mungkin cukup untuk sampai di sini dulu. Jadi provokator. Enggak lah. Loh, Kita have fun di sini. loh. Kok kabur? Bagaimana? Ini Kayaknya selnya keras. gimana dulu ini? Gimana? Selnya gimana dulu ini? Tuh, selnya kan ini target TP-nya kan udah jelas ya. Jadi di 3640.7 masih running, saya masih hold. Nanti saya update di Oh grup gitu. gitu. Singkat, padat, full. Singkat padat hold ya, betul. Bos Narko di pernah tes apa itu, Pak? Maksudnya gimana? Yang bisa menjelaskan? Saya juga bingung bacanya ini. Bos Narko di pernah tes aja, aja. Aduh. Nggak paham ini yang tanya maksudnya gimana. Mungkin typo atau belum lengkap ke enter duluan. Tuh. Oke ya teman-teman ya. Mungkin untuk siang hari ini cukup sampai di sini dulu. Thank you buat teman-teman Nyanyi semua. dulu, King. Penutupan. Lagu cukup sampai di sini. Apa itu? Nggak tahu. Ada nggak lagunya? Cukup sampai di sini. Saya belum pernah tahu sih Bos Narko. Ampun lah jangan nyanyi lah. Suara saya jelek ini soalnya. Mahkotanya mana? Wah, kayak mahkota ya. Ada sih. Bentar, coba mana? Ini ada ya teman-teman. Cuman belum saya pakai. Sudah ada. Penutupannya pakai mahkota gini. Pakai mahkota Mana gini. lihat lagi? Ya. Nah, cuma jidat saya jadi lebar teman-teman. Nah, kayak Wah, gini. wes. Cari kucing buru-buru lah. Kasih nama Hakiko nih. Ya itulah. Guys, sepakat ya. Kita bikin komunitas namanya Hakiko ya. Hamba King Niko ini. Udah pakai mahkota dia. Beli jubah merah. Wah, next lah. Soalnya kita Hakiko garis keras. Betul. Nah, tiap live dipakai lah. Oke, boleh. Nanti malam saya pakai ya. Ini memang ini soalnya barusan datang teman-teman. Jadi belum saya pakai. Mana ya kayak gini dipakai. Agak lucu juga sih jidat saya jadi lebar soalnya. Tapi ya oke lah. Oke teman-teman. Nambah grup baru. Hakiko. Nah, nanti boleh lah, boleh. Oke ya. Mungkin sampai di sini dulu. Nah, bikin grup ketua katanya. Aku pasang SL Plus malah SL Plus. Ya nggak apa-apa, lebih baik SL Plus daripada minus teman-teman. Banyak analisa jadi lebar jidat. Ini lama-lama saya cosplay malahan, bukan ini teman-teman, bukan live trade. Live trade-nya cosplay ini. Udah pakai jubah, pakai tongkat. Ini pakai apa lagi? Oke ya. Siap, thank you buat semuanya. Masih running profit, kita hold aja. Kurang dikit lagi take profit. Ya semoga selamat sampai TP. Oke, thank you juga buat Bos Narko ya udah nemenin siang hari ini. Ya nanti ditunggu komunitas barunya. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.